Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang berbahagia? Alhamdulillah. 17 Agustusan mulai bersih-bersih kampung dan lain sebagainya ya. Tapi ngaji juga harus semangat terus ya. Semangat 45 mencari ridhonya Allah, dan semoga kita berkumpul di jannahnya Allah. Jadi jalan masuk surga salah satunya adalah mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu wajib, mendapatkan ilmu itu belum tentu wajib ya. Karena yang memberi ilmu siapa? Allah. Tapi kewajiban kita mencari ilmu, cari kemanapun, ikuti semua kajian-kajian ya, yang membahas tentang Al-Quran, yang membahas tentang hadis-hadis, sunnah-sunnah, ikuti semua siapapun pengisinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Ta'ala. Dan semoga kita yang hadir malam ini berserta keluarganya dan keturunan-keturunannya termasuk adalah orang-orang yang selalu diberi petunjuk Allah. Amin. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa dari zaman penuh kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti ini, termasuk dengan ilmu-ilmu beliau ya, ilmu yang diajarkan, ruqyah syariah, dan juga dengan adab-adab beliau. Masya Allah, tabarakallah, beliau sudah tidak ada 1400 tahun yang lalu, tapi rasanya wanginya hadir sampai sekarang. Masya Allah, itu adab-adab Rasulullah itu Masya Allah, tabarakallah. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang berbahagia, tiba saatnya materi ini akan selesai ya. Bila saudara-saudaraku lihat di pojok tertulis tanggal cetaknya tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 7 tahun 2003. Berarti modul ini 1 tahun lebih 1 bulan gitu. Ini kan bulan 8 Agustus ya. Punya saya juga sama kayak punya jenengan ya, letak-letak lah, tapi ini tandanya dibaca atau diselek. Baik, seharusnya tiba ya waktunya untuk ujian. Saya sering sampaikan bahwa ilmu itu untuk diamalkan ya. Satu nasihat dari gurunda saya, Ustadz Adam Amrullah, beliau pengisi di Trans 7 kira-kira 10 tahun 9 tahun yang lalu, beliau bernasihat kepada saya bahwasanya, Mas Irfan, antum itu kalau ikut pelajaran, kalau ikut kajian, kalau ikut seminar, kalau ikut workshop, niatkan. Niatnya apa? Niatnya itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau antum datang kajian untuk supaya diri sendiri pinter dan mampu, maka Allah akan berikan ilmu itu untuk panjenengan sendiri. Betul? Tapi kalau kita niat dari rumah, aku boleh ilmu, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan ilmu ini bisa aku amalkan kepada saudara-saudaraku, keluargaku, dan mudah-mudahan juga bisa ikut berdakwah, mensiarkan agama Allah, menjadi salesnya Allah ya, jangan jadi salesnya setan ya. Nah, ketika kita niatnya untuk orang lain, maka Allah akan berikan ilmu itu untuk diri kita dan orang lain. Dan alhamdulillah Allah kabulkan ya niat itu. Sekarang bisa duduk di sini, bisa sedikit berbagi ilmu di sini. Salah satu dari nasihat yang menyemangati diri saya. Jadi kalau datang di kajian, niatkan ilmu itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga buat
saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi niatkan, kembali ke niat. Baik ya. Nanti mungkin tidak ada tanya jawab hari ini mungkin ya. Jadi saya separuh kita katamkan modul ini sampai selesai. Nanti kita simulasi ruqyah mandiri. Nah, besok berikutnya atau nanti kalau nggak nyampe berikutnya besok meruqyah orang lain ya. Karena ilmu ini harus diamalkan. Dengan belajar setahun lebih 1 bulan, kalau nggak diamalkan terus bagaimana? Ya kan, cukup tahu tok, cukup punya modul tok, tapi nggak ngamalkan. Syukur-syukur nanti kita bisa bikin training for trainer, jadi bisa untuk ngajar modul ini, gitu loh. Apakah modul ini harus jadi peruqyah dulu untuk bisa menyampaikan? Bisa iya, bisa tidak, ya. Tapi minimal kalau kita belajar modul ini, menyampaikan modul ini, minimal memahamkan diri kita, keluarga kita, orang lain bahwa ini ada loh sunnah yang dianjurkan Rasulullah sebelum berobat apapun itu, atau untuk detok berapa penyakit, juga untuk meminta kesembuhan ya, untuk kasus-kasus sihir dan kasus lainnya ya. Nah, baik, di halaman 13 ya, kalau ada modulnya, mudah-mudahan modulnya ada semua karena sudah setahun saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Bisa dicetak, boleh dibagikan lagi. Kalau perlu yang model PDF, ini ada grupnya nggak Mas Tri? Bawa HP semua ya? Saya share ya modul di Mas Tri bisa share di grup ya, biar semua bisa ini. Halaman 13 tinggal ditarik bawah. Oh, ini kan enak kan? Sudah ketemu Pak D itu nggak usah pakai apa namanya. Sebenarnya lebih berkah ini kali ya. Oke, halaman 13. Kesurupan dalam meruqyah itu tidaklah keharusan. Jangan berpatokan dengan keberhasilan di kesurupan. Saya ulangi. Jadi indikatornya seorang peruqyah atau seorang yang diruqyah, indikatornya bukan kesurupan, ya. Kesurupan atau penguasaan jin dalam diri, ini saya lakukan pasien sahabat ruqyah secara total hingga menguasai lisan, bukanlah suatu keharusan, bukan pula syarat agar pengobatan rohani berjalan efektif ya. Jadi bukan keharusan. Kok nggak kesurupan kalau diruqyah? Ini peruqyahnya nggak mandi, bukan begitu ya. Banyak klien jelas merasakan gejala, namun pasien sahabat ruqyah ini dilalat. Pas sahabat ruqyah tersebut tidak terkuasai kesadaran dan lisannya. Jadi ada orang tertentu yang dia reaksinya cuma sendawa, muntah, tapi kesadaran dan lisannya tidak dikuasai. Ya, nanti kita belajar 4 level kesurupan. Nah, terus apa indikatornya keberhasilan meruqyah? Indikator keberhasilan meruqyah itu ketika orang yang diruqyah semakin baik ibadahnya, semakin taat pada Allah, semakin banyak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan juga baik terhadap keluarganya. Ingat, Rasulullah tanya sahabatnya, siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik itu adalah seorang suami yang paling baik di rumahnya. Jadi berhasil nggak diruqyahnya, Tat? Oh, ternyata sholat subuhnya sudah di masjid terus, dan sholat lainnya di masjid terus, sama istrinya nggak pernah nampar, nggak pernah mukul, sayang. Nah, ini tambah romantis juga, ini salah satunya keberhasilan dari ruqyah syar'i. Ya, badannya tambah segar, tambah sehat. Yang tadinya terkena sihir, badannya sehat, terus sedekahnya juga lancar. Nah, ini indikator keberhasilan meruqyah seperti itu. Baik.
Ciri-ciri orang yang mengalami kesurupan, ya. Kalau saya bacakan kelamaan ini. Ada ya, semua sudah punya ya? 1 sampai 8. Saya bacakan nomor 1 aja. Suaranya berubah tidak seperti suara asli orang. Tadi saya sore sebelum kesini sempat meruqyah juga, ya. Datang bersama suaminya, suatu gangguan, ya walau alam bisawab, mungkin dicintai jin, tapi dulu waktu remaja pernah belajar ilmu-ilmu begitu. Ini akhwat ya, seorang wanita yang ketika maaf ya diajak berhubungan dengan suaminya, pasti ada sesuatu yang menolak terus gitu, tertolak terus lah gitu, nggak jadi, nggak sempat berhubungan sampean. 8, saya nggak bacakan 2 dan sampai 27. 8, berapa bagiannya keras dan kaku. Tadi tangannya begini, mulai dari nari dulu, terus tangannya mengeras itu kalau kita balikan nggak mau, dia ngelawan, ya. Nah, ketika Anda melihat orang tangan mengeras gini, jangan antum paksa. Ada tuh orang kesurupan, ngamuk-ngamuk, tangannya keras lah macam-macam ya, jadi harimau gini dan macam-macam. Jangan antum paksa, sakit dia, kasihan ketika sadar nanti. Biarkan dulu aja, ya. Pegang dengan lemah lembut, jangan dikasarin pokoknya. Oke, lanjut halaman 14. 5 langkah meruqyah dengan cinta bertauhid. Kita habiskan nih materi ini. Sama seperti saya sampaikan, ketika Anda mau meruqyah seseorang, lakukan diagnosa dulu. Tanya-tanyain dulu. Kemarin sudah ada 5W 1H, gitu ya. 2, sucikan jiwanya. Seperti saya sampaikan kemarin, ruqyah itu adalah tobat sebelum menjadi obat. Kalau dia nggak mau tobat, dia suruh mikir dulu, ya. Kenapa kejadian sekarang ini seperti ini, masalahnya seperti ini, pasti ada sebabnya. Jadi antum jangan fokus terhadap akibatnya, tapi fokuslah terhadap sebabnya yang menyebabkan dia seperti ini. Wa ma asobakum mi musibatin. Segala sesuatu yang terjadi sekarang adalah buah tangan kita di masa lampau. Oke? Ada orang sulit meninggal, ya. Sebenarnya Allah sayang supaya orang itu untuk membuang ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, kesirikan-kesirikan itu dia harus bertobat dan harus dihilangkan, ya. Maka sucikan jiwanya, ajak. Tadi saya juga ketika meruqyah saya bilang, ibu ikhlas nggak kalau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu ibu hilangkan dan minta Allah supaya keluarkan, dibuang semua itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi lakukan penyucian jiwa, tahiyatun nafas. Mungkin nanti kita juga akan lakukan tahiyatun nafas nanti kalau nyandak waktunya, ya. Lanjut, doakan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa sih orang yang mau diruqyah itu? Kesembuhan. Oh iya, kita doakan kesembuhan. Makanya Rasulullah SAW meruqyah juga dengan baca Allahumma rabbana asfil basa isfi anta safila sifa ila sifa an la yaqduru sakoma. Jadi kalau ada orang sakit, antum tanya, bagian mana yang sakit? Oh, kepala. Rasulullah dengan tangan kanannya menanyakan, lalu memegangkan bagian yang sakit dari orang tersebut dan dibacakan Allahumma rabbana asfil basa isfi anta safila sifa ila sifa uka sifa la yaqduru sakoma. Dan saya rasa semua sudah banyak yang hafal. Ini kan doa minta kesembuhan ya. Caranya begini, dipegang, mana bagian sakit kepala, pegang. Itu sudah meruqyah, niatkan untuk meruqyah, ya. Diniatkan untuk meruqyah, baca doa itu. Baik, dakwai pihak-pihak terkait ruqyah itu dakwah sebelum menjadi dakwai, ya. Jadi orang datang ke kita meminta solusi, maka kesempatan kita untuk mendakwai. Supaya apa? Supaya dia lebih baik lagi, supaya dia lebih taat lagi pada Allah,
supaya dia juga mengajarkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang terakhir, eksekusi dengan lemah lembut. Kalau ada orang meruqyah, jangan gini nggak boleh, gini juga nggak boleh, ya ayo keluar, pakpok 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 pakpok, nggak boleh. Jinnya nggak apa-apa, orangnya biru-biru nggak, biru-biru nggak boleh. Nanti besok nggak ada lagi orang mau ruqyah. Rasulullah adabnya gimana sih? Kemarin saya gimana cara ruqyah Rasulullah gimana? Nanti kita praktekkan kan. Ini cuma mengulang. Sebenarnya ada ujiannya Mas Tri. Besok ada ujiannya harusnya. Tapi bukan nilainya. Kalau yang bagus nilainya harusnya dapat apresiasi apa gitu, ya. Ini setahun kan kita belajar, ya. Coba apa ya cara Rasulullah, caranya gimana sih, adabnya sih kalau meruqyah kemarin gimana? Pegang bagian yang sakit. Lalu apa? Terus usap, tiup, bukan dipukul, bukan ditempahin, bukan, nggak ada. Nah ini eksekusi dengan adab-adab yang lembut. Nah kita datang dalam keadaan sangar, jin yang dalam tubuh seseorang itu juga sangar, akhirnya terjadi perlawanan. Yang kasihan sahabat ruqyah kita yang diruqyah. Jadi ketika antum meruqyah, cobalah antum membayangkan adabnya Rasulullah seperti apa sih, lembut. Mungkin dari awal, ketika meruqyah awal, nah itu lagi kemaki boleh lah, tapi jangan lama-lama ya. Saya dulu juga begitu, petantang-petenteng, itu kemaki, itu perjalanan waktu ya, tapi itu tidak efektif. Eksekusilah dengan lemah lembut. Jin itu makhluk Allah, ya, dan minta sama Allah, ya Allah bantu aku, ya Allah biarkan jin ini keluar dan berikanlah hidayah pada jin ini. Doain. Bisa jadi jin itu masuk Islam, kayak tadi ya, sore itu saya ganti namanya Aisyah dan saya sadatkan masuk Islam. Lalu alam, bilangnya begitu sih, masuk Islam, saya sadatkan. Bisa jadi kelak nanti di hari akhir jin ini bersaksi, ini loh emasnya, ini loh yang kemarin ruqyah tapi tidak marah-marah, tidak bentak-bentak, tidak pengen bakar saya, tidak pengen sembelih saya, Allah, tapi ini dengan sabarnya peruqyah ini mengajak saya masuk Islam, dan dia yang ngajak saya masuk Islam, ya Allah. Oh, dapat bonus antum, iya enggak? Jadi ketika menghijrahkan jangan hanya menghijrahkan orang aja, menghijrahkan banyak jin juga penting gitu loh. Baik, ingat ya saudaraku, ketika meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, jangan sampai menyakiti. Kalau sakit, biru-biru dan lain sebagainya, apalagi pakai alat, dipukul-pukul, ya, besok orang nggak ada yang mau ruqyah. Dan nanti Rasulullah marah di hari akhir ketika bertemu. Kamu itu meruqyah dengan cara apa? Aku nggak pernah ngajarin mukulin orang, gitu. Pakai gagang sapu, dipukulin ada tuh, ya, dan macam-macam. Pakai apa namanya, kemoceng, ya. Jadi ketika mempersepsikan untuk meruqyah diri orang atau diri sendiri, pastikan jenengan sesuai dengan adab-adab Rasul. Bacanya juga jangan bentak-bentak. Pelan-pelan aja, santai. Memang perlu waktu untuk sabar, untuk mengeluarkan jin. Jangan langsung saya bakar, saya sembelih, nah, ya kan? Ya, adab-adabnya yang santun lah ketika meruqyah. Dan insya Allah ketika jenengan belajar ruqyah, hati jenengan menjadi lembut. Baik, prosentase keberhasilan meruqyah penting nih ya, di halaman 14 ya. Saya tulis di sini 5% datang ke peruqyah, 10% ruqyah mandiri yang nanti akan kita pelajari. Ruqyah mandiri. Jadi ketika jenengan meruqyah orang, jenengan ajarin juga cara ruqyah mandiri. Ya, ojo mbok pek kabeh, oke rene terus, ya nggak begitu.
antum adakan pembentengan. Jadi ketika ada jin keluar, antum jangan bilang ini sudah saya ruqyah, jinnya sudah keluar, nanti nggak balik lagi. Nggak ada jaminan begitu, ya. Jin itu mau keluar masuk terserah mereka. Nah, pembentengan itu penting setelah diruqyah, gitu loh. Setelah diruqyah hari ini, besok dia ke kafe lagi, ya enggak, artinya minum omben-omben lagi, main judi lagi. Nah, ini kan repot, ya enggak. Selain peruqyah orang mati, jinnya balik meneh. Nah, dia nggak mau melakukan pembentengan, nggak mau jaga wudhu, nggak mau sholat 5 waktu di masjid. Rasulullah berkata, ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi ketika antum meruqyah, sampaikan, minta penjagaan pada Allah. Lah gimana penjagaan dari Allah? Jaga Allah juga, berikan hak-hak dan kewajibanmu. Penting itu nasihat. 15% hijrah ya. Artinya kalau orang itu menyadari kekurangannya, kesalahannya, maka Allah juga akan mudahkan. 400 surat apa? 400 An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sya'ah. Wa ma yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, meninggalkan sesuatu, maka Allah akan ganti sesuatu itu yang akan lebih baik lagi. Allah akan berikan rezeki yang luas di bumi ini, dan bumi yang luas artinya teman-temannya menjadi banyak dan rezekinya yang luas. Dan ketika orang berniat berhijrah belum sampai tujuannya dia meninggal, maka pahala sudah ditetapkan. Antum berhijrah 1 meter, maka kesembuhan Allah berikan 1 meter, ya. Jadi begitu, semakin larinya hijrah semakin jauh, maka kesembuhan pun semakin cepat didapat, ya. 70% tahiyatun nafs, pembersihan diri, ya. Muhasabah, bersihin diri, itu yang paling besar. Kenapa pembersihan diri ini penting? Baik, kita buka di halaman 15. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Hijrah itu berbanding lurus dengan kesembuhan seseorang. Oke. Kalau dia hijrahnya semakin cepat, maka kesembuhan insya Allah semakin cepat, karena Allah senang dengan orang yang berhijrah, dengan orang yang bertobat. Tadi saya sampaikan kenapa tahiyatun nafas penting. Dulu pernah saya sampaikan di awal tentang konsep lalat dan sampah, ya. Lalat dan sampah. Ini belum ada, ya. Ketika di dalam hati kita kotor, hati kita diumpamakan suatu tempat, dan kotor itu menjadikan tempat sampah, yang masuk sampah-sampah semua. Kira-kira lalat datang nggak? Tikus datengin kita nggak? Tikus, lalat itu bagaikan penyakit, ya. Maka orang yang sakit itu datanglah ke peruqyah, lalu disemprotlah dengan anti apapun, disemprot dengan anti, dikasih apalah pokoknya, ya. Dan akhirnya lalat dan tikusnya mati. Oke. Tapi hari berikutnya tempatnya itu diisi sampah lagi. Kira-kira lalat dan tikusnya datang lagi nggak? Datang nggak kira-kira? Ya, itu seperti itu. Makanya saya bilang tahiyatun nafas ini bagian terbesar dari kesembuhan yang Allah berikan.
Selesai di ruqyah, besoknya dia main remi lagi pakai duit, judi lagi. Iya enggak? Dimasukin lagi sampahnya. Datang lagi ke ruqyah, dibacakan lagi, dinasihati lagi, diajak muhasabah lagi, seminggu kumat lagi, pasang judi online. Kalau yang lihat status saya kemarin, saya milihin seorang anak yang menjadi korban judi online. Lihat di status saya di FB saya di Santri Abadi Channel itu. Ya, jadi merembet ke situ. Jadi anak kecil disiram air keras oleh bapaknya gara-gara kalah judi 62% di rumah sakit Mawardi. Ya, kita kemarin ke sana, ibunya juga belum purun sholat. Ibunya juga kayaknya dulu mantan gangster saya lihat, dan saya dapat kabar belum sholat, saya ruqyah juga itu kemarin. Nah, jadi ruqyah itu buat dakwah. Bukan hanya untuk gagah-gagahan, ruqyah itu dakwah. Mudah-mudahan setelah di ruqyah, ibunya juga kurun sholat, kurun waktu anaknya, karena bapaknya di proses hukum, ya, di Jawa Timur sana, judi online. Bukan mengangkat korban dirinya sendiri, tapi keluarganya. Baik ya. Jadi pentingnya untuk mentahiyatun nafas, untuk membersihkan diri kita. Ajak orang-orang yang sahabat-sahabat ruqyah itu, kita ajak untuk membersihkan hatinya. Dan kita doakan hatinya bersih secara istiqomah. Bukan bersih pada saat ini aja, bersih ketika ada masalah. Setelah masalahnya selesai, umat lagi. Nah, makanya hijrah itu perlu istiqomah. Oke, ya, konsep lalat dan sampah. Ya, ketika hati kita bersih, halaman 16, kira-kira apa yang terjadi? Saudaraku, kira-kira apa yang terjadi? Pertama, doanya terkabul, iya enggak? Kedua, kemungkinan jin-jin nggak akan betah dalam dirinya, kecuali jin korin. Jin korin memang ada dalam diri kita dan tidak bisa dikeluarkan. Ya, ada satu jin yang tidak bisa dikeluarkan, namanya jin korin. Nah, Ustaz, gimana ngalahinnya jin korin? Dengan ketaatan kita, ketakwaan kita pada Allah. Gitu ya, kita nggak bahas jin korin. Pastinya ajaklah dia untuk memuhasabah dirinya. Penting sekali ketika antum meruqyah, antum menyampaikan ini. Yuk diikhlasin, yuk dibersihin dirinya, yuk dimaafkan orang-orang yang pernah menyakiti, yuk. Ya enggak. Kalau masih punya orang tua, minta maaf sama orang tua. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, dengan orang tua. Nasihat-nasihat seperti ini penting sekali. Baik, cukup ya, sudah katam ya. Ini nanti di praktek. Oke, sudah semua, non pertanyaan. Baik, bentar ya, saya izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita praktek ruqyah mandiri dulu untuk diri kita sendiri. Baik, sebelumnya saya mau tanya secara jujur, ya. Dan ini pada diri kita sendiri, ya. Kita mendiagnosa, masih ingat 6 diagnosa jin masuk dalam tubuh kita? Iya, dicatat lagi, dibuka lagi. Iya, nggak apa-apa kan, tambah pinter, Ustaz. Itu saya sudah ulang 2 kali di sini. Ini penting sekali untuk menanyai diri kita dan orang lain, sahabat ruqyah kita. Ya, selasa dibuka, ditulis benar apa-apa. Jin masuk dalam tubuh manusia lewat apa? Pertama, jinan nasab, keturunan. Diri kita, orang yang sudah diruqyah, yang mau diruqyah itu tanyakan, atau tanyakan pada diri kita, ada nggak sih leluhur kita yang dulu punya ajian-ajian apa nih, Brahma Kumbara itu?
serat jiwa. Serat jiwa itu pakai apa ya? Pertapa ya itu ya, atau bagaimana nggak tahu lah. Pokoknya punya ilmu-ilmu kesaktian lainnya. Tanyakan, ada nggak diri kita? Oh ada, berarti kita perlu muhasabah, perlu bertobat. Dua, punya nggak kita amalan-amalan bid'ah untuk undang-undang jin? Ya, baca zikir 2700 sekian, niatnya apa? Manggil jin kodam. Ini kan manggil jin muslim, Ustaz. Emang antum tahu jin bawa KTP? Nah, kalau dia bilang saya Islam, Ustaz, kayak antum takut pasti, ya Pak. Kalau ada orang kesurupan, antum ada yang pernah sini berdialog dengan orang kesurupan? Belum pernah. Mudah-mudahan kapan-kapan ada contohnya ya. Jangan panik, jangan takut, tapi juga jangan terlalu dipercaya 100%. Oke, gitu ya. Tanyakan pada diri kita, ada nggak kita pernah melakukan amalan-amalan di luar syariat, amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasulullah? Gunanya pengen kebal, gunanya pengen tokonya laris, gunanya pengen apa aja denge, mau apa iki? Iya apa iki? Serabi ini terjual 2 juta piece sehari. Nah ini enggak, ini serabinya orang soleh nih, iklan dulu. Serabi Cokro, wes Allah. Nggak pakai jimat nih ya, nggak pakai sihir kan? Halal dan thayyib. Saya iklan, saya endorse ini. Ya. Tanyakan pada diri kita, tanyakan pada orangnya, Mas. Nah besok kalau mau punya saudaranya, besok berpasangan ya, ini simulasi ya. Tapi kalau simulasi ada reaksi, ya nggak apa-apa, gitu loh. Tapi ini simulasi, gitu loh. Nanti kalau rukyah masalnya, kita sudah punya basic ini, oke? Tapi kalau ada reaksi, ya sudah, itu bonusan, ya, bonusan belajar rukyah. Oke. 3 apa? 3, sedih berlebihan. Ini tadi nih, kasus sore ini sedih berlebihan. Nangis mulu, baper mulu, biasanya akhwat tuh, perempuan. Ya. Ditinggal suaminya keluar kota. Wah, akhirnya suaminya keluar kota, pergi, malamnya yang datang kayak suaminya. Iya enggak? Ada nggak kasih seperti itu? Ada. Gendruwo gimana? Gendruwo kalau lagi bentuk wujud aslinya, kalau dia nyamar suaminya bahkan lebih ganteng lagi, bisa berubah-berubah bentuk. Nah, iki nangis terus kesepian. Oh, jin kadang begitu ya. Jin itu punya sifat rasa dendam, cinta seperti manusia. Bahkan syariatnya, kewajibannya pun sama loh. Cuman 2 makhluk yang syariatnya sama dengan manusia, dengan 2 makhluk Allah itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Kewajiban manusia dan jin beribadah pada Allah. Tidak ada kambing dibilangin beribadah, enggak. Kalau berzikir mungkin ya, tapi kalau beribadah jin dan manusia. Dan jin dan manusia ini adalah ada sebagian yang ini makar gitu kepada Allah. Kalau makhluk-makhluk lain nggak ada, taat semua. Bahkan siulannya burung itu kan bersikir juga mungkin, ya. Kita nggak tahu, mereka bersikir pada Allah. 2 makhluk ini yang punya syariat sama, beribadah pada Allah dan punya kemungkinan makar kepada Allah juga, ya. Ingat, ketika terjadi kesurupan massal di SMA pas apa itu? Banyak perempuan apa banyak laki-laki kesurupan massal? Yang sering-sering nangis siapa? Perempuan apa laki-laki? Bapak sering nangis nggak sih Pak? Pernah nangis nggak? Pernah. Seharusnya laki-laki tuh harus pernah nangis loh, ya. Apalagi ingat dosa kita, ingat sesuatu, ingat orang tua kita, itu sesuatu banget gitu loh. Kalau laki-laki nggak pernah nangis itu malah dipertanyakan juga gitu loh, ya. Tapi nangisnya kalau bisa nggak usah tahu orang lain lah, gitu ya. Cukup kita sendiri dan Allah yang tahu.
sedih bersen. Keempat apa? Pernah mendatangi perdukunan. Oke, kajian tetap saya selesaikan jam 21. Bos itu praktek opora tetap tak selesaikan sesuai dengan amanat beliau. Ya, karena ini sudah dicatat, tapi kalau ditulis lagi ora apa-apa, tambah ngelontok. Bener nggak? Dan mudah-mudahan ini tulisan terakhir karena apal. Gitu nggih. Gitu ya. Di bola awal itu udah saya bahas di sini 2 kali kok, saya ingat ya, 2 kali atau 3 kali mungkin. Saya sindir-sindir sama 3 kali lah. Yang 2 kali pembahasan langsung, yang lainnya sindir-sindiran. Datang ke perdukunan, dibawain apa? Jimat. Tamimah, jimat tamimah itu, wah ini aja nih, jimat tamimah itu apa namanya, sebagai akad, sebagai kontrak, sebagai MOU panjenengan, bukan panjenengan, orang-orang itu bekerja sama dengan bangsa jin, sertifikat kontrak. Jimat-jimat itu kontrak, wafak-wafak juga begitu. Ingat yang dikatakan Rasulullah bahwasanya siapa yang datang ke dukun minta diramal-ramal, minta menanya-nanyakan perbintangan yang ada di mana namanya majalah-majalah, dan ingin ditanyain kodamnya apa, maka sholatnya tertolak 40 hari. Puasa antum hilang, puasa antum, sholat antum hilang. Rugi nggak kira-kira? 40 kali 5 hilang, sia-sia. Dan yang parah lagi ketika antum mengangguk-ngangguk ya, kayak tadi ya saya tanyain, dia pernah di perguruannya dikasih kayak cundrik atau apa ya, kecil cundrik ya namanya ya, ya terus dikasih kembang dan sebagainya macam. Nah ini berarti mengiyakan perdukunan ya. Barang siapa yang mengiyakan, menuruti apa yang dikatakan dukun, maka dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad. Artinya dia sudah keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Ya, kon baleni sahadate ancamannya. Lalu bagaimana dengan yang kemarin di sana apa? Tolak hujan ya? Apa namanya coba? Pawang? Nah, kayak gitu. Boleh. Hujan ya sudah, qadar Allah, rezekinya Allah. Ya enggak bagi kita. Pakai ditolak-tolak. Terus ada lagi makoli bekerja sama dengan memerintah malaikat. Lalu siapa memerintah malaikat? Aku kali guyu. Astagfirullahaladzim. Nah kita nggak bahas itu ya. 4, 5 jimat. Terus jin itu masuk karena marahnya jin kepada manusia. Bisa nggak jin marah kepada manusia? Bisa, Pak. Karena punya rasa dan cinta dan sama seperti manusia. Ustaz, serangan balik kepada peruqyah ada enggak? Wah, ini pertanyaan ini pasti. Ya enggak? Jadi biar antum enggak takut kalau meruqyah. Berpotensi enggak seseorang diserang balik? Kira-kira berpotensi enggak? Halo, berpotensi? Berpotensi. Lalu apa yang dilakukan ketika berpotensi? Ya jangan galak-galak, jangan belagu-belagu. Terus bentengi diri, kasih perisai tauhid di dada kita. Ya, akidah tauhid itu bagaikan perisai, akidah itu bagaikan baju besi. Termasuk zikir pagi dan petangnya. Wudu juga perlu dijaga. Sudah nggak punya dasar pembentengan, penek sesajen ditendangi. Wah, iya toh, bos ora tahu sholat kemaki. Nah, marah bisa terjadi, ya enggak, tanpa basmalah, tanpa niat untuk menghancurkan apa namanya buhul-buhul atau apapun, modal kemaki tok gen tonton uang, bisa jadi serangan balik.
maka berkasih sayanglah kepada makhluk Allah. Tapi perlu tegas nggak? Perlu. Perlu jewer nggak? Perlu marahin nggak? Perlu. Tapi yang diutamakan adalah dakwai, ajak masuk Islam jinnya. Penting sekali. Oke? Ada supir berhenti di tengah alas, nguyuwe ngadeg neng wit ringin gede. Saya lagi rame wit ringin ini. Iya toh. Nguyuh neng wit lah, pokoknya neng wit gede. Lah wit itu bisa jadi rumahnya jin, bener nggak? Antum rumahnya dikencingin marah nggak? Sesoke supirnya kuwi ora iso nguyuh, iya toh. Dibawa ke rumah sakit, ya sesoke ora iso nguyuh meneh. Nggak ada. Marahnya bangsa jin kepada manusia. Makanya adab-adab kepada bangsa jin penting juga, Pak. Contohnya apa? Mlebu nggon singup, mlebu nggon apa? Ucapkan salam. Iya enggak? Tempat tidur yang tidak pernah ditiduri tebai. Kalau antum pergi bisa jadi 3 hari itu tempat tidur antum dipakai tidur bangsa jin, dikencingi bangsa jin. Ya enggak? Nah, antum ketika pulang safar enggak ditebai, tahu-tahu tidur dan akhirnya berhubungan dengan istri, bisa jadi enggak ikut di situ nimbrung? Bisa jadi. Bisa jadi juga anaknya jadi nakal, bisa jadi kan. Makanya adab-adab itu penting sekali. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. 3 kali. Sudah reaksi yang di belakang? Iya, insyaallah. Baik. Yang keenam adalah sihir. Tanyakan. Nah, 6 dan 7 ini pembahasan yang serius. Dan ini pembahasan lain. 6, 7 itu ada sihir dan ada juga ain dan hasadnya dari bangsa jin atau manusia, bangsa jin dan manusia. Ketika kita berbicara sihir, jangan sekali-sekali antum bilang, kamu sih kena sihir. Nah, bahaya. Qadar Allahnya ketika dibacakan Quran, jinnya reaksi, ngomong. Dia kesana diantar pakdinya, pakdinya itu baik dengan dia. Malah pakdinya difitnah. Ini santet atau kiriman dari pakdinya. Antum jangan terlalu percaya. Jadi ketika kita berbicara kasus sihir, perlu juga berhati-hati menyampaikan. Walaupun kita sudah melihat dia kena ciri-ciri sihir, besok kita belajar. Setelah ini kita belajar ciri-ciri sihir, ya. Sihir berdasarkan kitab dari Syekh Sa'ad Ahmad Abduh, ya. Saya pernah belajar dengan beliau, ya. Pembagian sihirnya detail sekali, ya. Sihir masuknya berdasarkan dari masuknya buhul, dan ini efektif. Sihir yang masuknya dari makanan, sihir yang masuknya dari minuman. Ada sihir mualak, sihir gantung, ya. Diambil potongan rambut antum, pakaian antum, ditaruh di pohon. Sihir gantung loh. Ketika pohon itu kena angin, antum vertigo. Ada itu, nanti kita belajar pembagian sihir. Banyaklah itu nanti sihir itu. Dan beliau salah satu guru favorit saya bab sihir, dan semoga Allah jaga dan Allah muliakan. Ya, saya Sa'ad Ahmad Abduh, saya pernah berjumpa dengan beliau. Besok bukunya coba saya ini lagi buka-buka lagi, Masya Allah. Nah, ketika ada orang yang antum merasa tersihir, jangan sekali-kali antum langsung tambahin tersihir. Dia jadi pikiran, Pak. Kamu sih, ini hati-hati loh, kamu tersihir. Jangan. Ya, jangan sekali-kali. Karena mempengaruhi psikisnya, ya. Nah, kalau sudah benar indikasi benar-benar, kita sampaikan dengan adabnya Rasulullah dengan lemah lembut. Baik, tinggal 15 menit. Baik, kita mentahiyatun nafas diri kita, boleh melakukan ruqyah mandiri dulu untuk diri kita. Saya tanya sekali lagi, di sini ada enggak yang dulu pernah belajar ilmu-ilmu tertentu? Diangkat tangannya enggak, Pak? Saya pernah belajar. Oh, saya pernah belajar. Saya angkat tangan ini bukan tidak belajar, saya pernah belajar. Dan saya pernah masukkan berapa benda dalam tubuh saya. Ya, ada ya?
Alhamdulillahnya Allah berikan hidayah dan semoga Allah jaga hidayahnya. Akhirnya saya belajar ruqyah, jadi gitu. Terus di sini ada nggak? Kalau saya kebetulan saya lihat qadarullah, saya belum lihat keturunan saya dari halal. Ada nggak di sini yang orang tuanya dulu orang sakti-sakti ada? Diangkat tangannya boleh? Angkat tangan nggak apa-apa kalau ada. Jadi ini perlu ditanyakan, Pak. Ketika antum ada ruqyah massal, orang-orang yang pernah mengalami ini antum sendirikan. Oke, ya. Antum sendirikan. Karena reaksi dari ilmu-ilmu ini berbeda dengan orang-orang yang di ruqyah biasa. Penting antum kelompokkan dulu. Biar antum gampang mengontrolnya. Sudah terkontrol, maka ruqyah massal akan berjalan lebih baik. Tapi kalau yang kesurupan sana pojok sana, antum capek. Jadi saya kalau ada ruqyah massal, saya tanyakan dulu, saya kelompokkan, Pak. Supaya ada tim yang nungguin di situ. Kalau enggak kayak dulu, Pak, botol mineral bisa lewat kepala saya, set 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 gitu, ya. Dalam? Saya nggak dengar. Pripun, Pak? Orang tua yang sakti punya ilmu-ilmu tertentu dan ilmunya itu nurun ke anaknya biasanya. Apa itu? Dukun, iya Pak, betul. Nah, itu. Ada Pak? Mungkin tapi kan kita nggak yakin 100%, karena dulu kan hampir setiap orang tua mungkin bersentuhan dan seperti itu. Di Indonesia itu yang paling banyak memang gangguan jin nasab. Karena sebelum masuk agama Islam dan agama-agama terdahulu di negara kita ada yang namanya animisme dinasisme. Percaya dengan roh-roh halus, terus nyembah ke batu-batu, ke pohon-pohon, ya. Yang hakikatnya itu adalah bangsa jin, bukan roh. Saya sudah sampaikan. Baik. Sekarang Mas Tri boleh disiapkan kreseknya, dibagikan. Oke. Mudah-mudahan terkontrol ya, dirinya terkontrol ya. Nanti ada yang mau bacain nggak? Saya mau ngontrol belakang. Ada yang mau bacain Al-Quran nggak di sini? Bantu saya, biar saya bisa mengontrol ke belakang. Kalau jalan-jalan kan nggak mungkin saya baca. Oke, dibagikan 10 menit cukup lah. Ini praktek ruqyahnya mandiri. Sebelum meruqyah orang lain, minimal kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Untuk kajian Dalam? ya seperti tadi, kalau orang Jawa kan biasanya kalau nikah kan lewat kertas untuk bagi ayam itu bisa juga berpengaruh terhadap yang nikah atau yang Sangat bisa sekali. Ya. semuanya mungkin kalau Bukan hanya Pak. Dulu Pak, saya menikah, ya. Saya belum tahu hal seperti ini. Mantan pacar saya, istri saya, sama perias pengantinnya disumutkin rokok. Rokoknya diudut, terus telurnya disebulin ke istri saya. Katanya biar tambah cantik katanya. Wah, ini kan bahaya. Ada nggak kayak gitu? Ada, real ini kejadian. Ini nggak boleh. Baik, siap, kita ruqyah level 1 dulu dengan mentahiyatun nafas diri kita. Ya, baik. Tenang semua, tenang. Kita mentahiyatun nafas diri kita, kita membersihkan. Nanti kalau mau mengeluarkan sesuatu biarlah keluar. Tapi kalau enggak apa-apa karena ini simulasi. Oke? Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minum dulu biar tenang. Jadi kalau ada ruqyah apa tuh biar tenang semuanya.
Variasi Pak. Baik, 10 menit. Wah, 8 menit ini. Baik, semua saudaraku, manusia itu tempatnya salah. Betul? Sadar tidak disadari, kita sering berbuat salah. Bahkan kita mungkin tidak sadar pernah menduakan Allah atau pernah mensekutukan Allah. Pernah juga mungkin kita keluar dari jalur-jalur syariat, ya. Yang lebih sering lagi ketika kita bermuamalah, benar nggak? Bersinggungan dengan orang lain, apapun itu. Baik, ya. Kita istighfar, ikuti saya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ingat-ingat kita pernah berbuat dosa apa, bermaksiat apa, dengan siapa di bumi Allah. Boleh nangis juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku pernah berbuat maksiat ya Allah. Hari apa, jam berapa, kalau bisa diingat-ingat dengan siapa ya Allah. Aku pernah ke tempat perdukunan ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku pernah belajar ilmu yang berbau kesyirikan ya Allah. Ampunilah ya Allah. Nanti kalau mual langsung dibuka kreseknya ya, tanpa komando. Kalau mual langsung dibuat kaset. Diingat-ingat, sekali lagi diingat-ingat wajah orang tua kita juga dulu, yang mengantar kita sekolah, yang melindungi kita, yang mengajarkan kita sholat, ngaji, sehingga kita sampai sekarang istiqomah di jalan Allah. Tapi kita pernah berdurhaka kepadanya. Ingat-ingat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku dulu pernah membentak orang tua ya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik ya Allah. Tangan ini dulu pernah berdurhaka pada orang tua ya Allah. Ampunilah tangan ini ya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, dibersihkan hatinya. Mentahiyatun nafas diri kita. Pernah berbuat maksiat apa, durhaka apa ada orang tua. Ingat-ingat, kapan kira-kira kita mengecewakan orang tua kita, membuat jengkel orang tua kita, membuat marah orang tua kita. Bahkan kita pernah membuat sedih orang tua kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan bertanya, apakah kita sudah membahagiakan orang tua kita, menjadi apa yang diharapkan orang tua kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Mungkin dulu pernah belajar ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya ya Allah. Hari ini ya Allah, hamba bertobat ya Allah. Bila ada ilmu-ilmu tersebut, keluarkan ya Allah. Hamba ridha ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Hamba bertobat ya Allah, dan hamba minta maaf dulu pernah berdurhaka pada orang tua hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin pernah menyakiti pasangannya ya Allah, ampunilah ya Allah. Tangan ini pernah menganiaya pasangan hamba, suara ini pernah keras terhadap pasangan hamba, dan menyakiti orang-orang sekitar hamba yang baik pada hamba ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Belum bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah, mengajarkan anak-anak dengan kebaikan-kebaikan Allah, malah memberikan contoh yang tidak baik pada anak-anak hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ingat-ingat lagi, kita pernah berbuat makar apa sama Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin tangan ini juga pernah menganiaya orang-orang terdekat, menyakiti. Mulut ini pernah menyakiti orang-orang terdekat, bahkan pernah menipu orang-orang terdekat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ingat-ingat. Ya Allah, kelak matikan kami semua secara husnul khatimah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Belum benar-benar bisa menjadi orang yang baik ya Allah, ampunilah ya Allah. Pernah berbuat salah ya Allah, hari ini ya Allah hamba bertobat ya Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putus ya. Ini pemutus jin nasab. Ikrar pemutus jin nasab. Bisa jadi orang tua kita terdahulu punya kerjasama dengan bangsa jin, atau kita pernah punya kerjasama dengan bangsa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, bila dulu orang tua kami, leluhur kami pernah punya perjanjian dengan bangsa jin, hari ini perjanjiannya kami putuskan ya Allah, karena Engkau ya Allah untuk pemutus jin nasab ya. Baik, kita baca Al-Fatihah sekali ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangannya. Niat untuk meruqyah 3 kali. Tempelkan perut, jangan dilepas. Oke, disiapkan reseknya ya. Siapkan reseknya, tempel di perut, jangan dilepas. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, bila ada ilmu-ilmu yang tidak baik, ilmu-ilmu yang berbau syirik, keluarkan ya Allah. Ya Allah, bila dalam diri saya ada sihir, hancurkan sihirnya Allah, dan berilah hidayah pada jinnya. Ya Allah, bila dalam diri saya ada penyakit, keluarkan ya Allah. Ya Allah, bila dalam diri saya ada bangsa jin, tarik ikat keluar ya Allah. Sama dinaikkan ke perutnya, dinaikkan ke atas, tarik ikat keluar ya Allah. Dekatkan kreseknya, tarik ikat keluar ya Allah. Terus tekan di pangkal tenggorokan, dibuka kreseknya, semua dibuka kreseknya. Terus naik ke atas, batukan dalam kreseknya, buka, batukan dalam kreseknya, batukan dalam kreseknya, batukan dalam kreseknya, jangan ditutup mulutnya, batukan dalam kreseknya, batukan dalam kreseknya, jangan ditutup. Niatkan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, ilmu apapun, keluar baik-baik, ila kemuntahan, semua keluar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tangannya. Taruh di perut, putar. Diputar. Oke, diputar. Lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diputar lagi 3 kali, diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Naikkan ke atas. Meniatkan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dalam tubuhnya, naikkan ke atas, dibuka mulutnya, bantukan dalam kreseknya. Pelan-pelan, bantukan dalam kreseknya. Bantukan terus, bantukan terus, bantukan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tiupkan ke tangannya 3 kali. Bismillah. Niatkan untuk meruqyah, untuk menghilangkan yang tidak baik dalam tubuhnya. Tiupkan. Bismillah. Tiupkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan di perut. Naikkan ke atas. Naikkan ke atas lagi. Dibersihkan hatinya. Naikkan ke atas. Batukan dalam kreseknya. Batukan dalam kreseknya. Oke, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, ada yang merasakan pusing? Ada? Mual? Ada ya? Alhamdulillah, aman. Lebih lega? Bisa dilakukan di rumah? Bacanya kalau bisa urut. Al-Fatihah, Al-Baqarah, juz 30. Ya, atau bisa jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, 1 sampai 10 boleh, atau Al-Fatihah langsung trikul juga boleh, ya. Semampu kita aja. Tapi sangat dianjurkan urut bacanya. Jangan falak terus Al-Baqarah gitu ya. Nanti untuk ayat-ayat tertentu, kasus-kasus tertentu berbeda lagi, ya. Misalnya sihir tentang perceraian, ya. Bacanya surat Al-Baqarah 102. Nanti untuk kasus lainnya sihir bisa juga surat Yunus, ya, dan lain sebagainya, masih bisa yang lainnya. Nanti kita belajar lagi. Baik, ya, sudah lebih 7 menit. Cukup ya, saudara-saudara? Bisa dilakukan di rumah? Sama saya sambil selesai sholat boleh, ya, sambil selesai zikir, nunggu di masjid, lakukan ruqyah mandiri, mentahiyatul nafas diri kita, menobati dosa-dosa masa lampau, ya. Cukup?
hari ini non pertanyaan dulu ya. Baik, semua yuk bareng-bareng alhamdulillah ya Allah. Sekali lagi alhamdulillah ya Allah. Baik ya, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.